Berkatilah mereka yang sudah melayani pada siang ini. Diberkatilah umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan kami akan menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang buat Bapak Ibu, pemuda remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Mari kita memberi perhatian pada firman Tuhan di siang hari ini. Pembacaan awal terdapat dalam Yohanes 20 ayat 19. Sekali lagi, pembacaan atau nats pada firman Tuhan siang ini dalam Yohanes 20 ayat 19. Mari kita berdiri, yang berada di rumah masing-masing, berdirilah untuk Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala GPDI Bethlehem Kota Mubagu yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah ini. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat ini menceritakan tentang situasi yang terjadi pada murid-murid Yesus tatkala Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Pada hari Minggu pagi-pagi, kubur Yesus menjadi kosong menurut kesaksian Maria Magdalena dan Petrus dan murid yang lain. Sehingga murid-murid Yesus menjadi gugup, takut, dan gentar. Seharusnya sejak hari itu murid-murid Yesus bergembira dan bersyukur atas kejadian yang maha dahsyat. Yesus Kristus telah bangkit. Ia telah mengalahkan maut. Ia telah melewati masa-masa sulit yang penuh dengan penderitaan. Ia telah menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Beberapa murid Yesus tidak yakin kalau Yesus Kristus sudah bangkit. Ketakutan dan kesedihan murid-murid Yesus semenjak Yesus dihukum, disiksa, dianiaya, disalib, dan dibunuh memuncak tatkala ada intimidasi dari orang-orang Yahudi. Mereka takut berkumpul bersama-sama, jangan-jangan dilihat oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya secara diam-diam Petrus mulai mengumpulkan mereka. Terjadilah pertemuan di antara murid-murid Yesus. Ketika hari sudah malam, pada hari itu di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sesungguhnya iman murid-murid Yesus sempat goyah karena pikiran mereka belum mengerti isi kitab suci. Mereka pun mulai khawatir. Mereka sangat membutuhkan makanan dan ingin kembali kepada profesi mereka yang mula-mula. Di saat mereka bercakap-cakap tentang Yesus Kristus, tiba-tiba datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus Kristus membuktikan bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
Yesus Kristus memberikan contoh penggenapan janjinya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu terdapat dalam Matius 18 ayat 20. Keluarga yang terdiri dari suami, istri, jumlahnya 2 orang. Kalau suami istri dikaruniai Tuhan seorang anak, maka keluarga itu menjadi 3 orang. 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Keluarga yang 2 atau 3 orang, bahkan mungkin lebih dari 3 orang, yang sedang berkumpul karena nama Tuhan, karena mempercakap-cakapkan tentang Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, bahkan merenungkan firman-Nya. Kita yakin di tengah keluarga itu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kondisi hari ini yang hanya memungkinkan kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak perlu kecewa terlalu berlebihan. Karena ibadah keluarga di rumah masing-masing dijamin oleh firman Tuhan. Asal perhatiannya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Keluarga yang senang beribadah kepada Tuhan bersama-sama pasti diberkati Tuhan. Sudah 4 kali hari Minggu orang semua tidak bisa berkumpul di gereja. Cuma beberapa pelayan yang bisa ada dalam gereja, seperti kami pada hari ini. Karena ada larangan berkumpul, social distancing. Tetapi kita tidak dilarang untuk beribadah. Kita tidak dilarang untuk beribadah. Kita disuruh beribadah oleh pemerintah. Jadi selain ada firman Tuhan, ada penguatan dari pemerintah. Orang anak Tuhan, silakan beribadah, tapi beribadah di rumah saja. COVID-19 atau lebih dikenal dengan Corona, sedang mengancam hidup manusia, bisa menyebabkan kematian yang begitu cepat dan meluas. Dan yang lebih menyedihkan dan menakutkan, bahwa orang yang meninggal karena positif COVID-19 tidak ada upacara pemakaman, tidak dihadiri oleh keluarga dan kerabat, dan ini tidak biasanya terjadi dan sangat-sangat memilukan. Aktivitas hidup manusia dibatasi, harus tinggal di rumah saja, dan jika berlangsung lama di atas 3 bulan, sangat mungkin terjadi krisis ekonomi dan kelaparan. Tidak heran banyak orang menjadi takut dan khawatir hari-hari ini. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan, jangan takut dan jangan khawatir tentang apapun juga. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah bangkit, Dia telah naik ke surga. Dialah Allah kita yang maha kuasa dan maha hadir. Dia bukan hanya hadir di tempat kelahirannya, tapi Dia hadir di mana ada orang-orang yang bersekutu memuliakan Dia. Dia hadir di tengah keluargamu. Dia hadir di rumahmu. Karena Dia Allah yang maha kuasa dan maha hadir. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Hiduplah kudus dan berkenan kepada-Nya. Bertobatlah. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Niscaya Tuhan Yesus Kristus pasti ada dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup keluargamu, dalam hidup keluargaku, dan memberikan damai sejahtera. Anda pasti selamat, Anda pasti sehat, Anda pasti sejahtera, asal Anda miliki Yesus dan Yesus
menjadi milikmu. Amin. Firman Tuhan saya serahkan kepada gembala.